Setelah terputus selama hampir 3 pekan, jembatan penghubung utama di Kabupaten Biren Aceh akhirnya kembali beroperasi. Jembatan Bailey Tepin Mane yang terletak di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren Aceh, sempat lumpuh akibat kerusakan parah yang memutus akses warga dan jalur distribusi logistik. Kini, tepat 20 hari setelah bencana yang melanda, perlahan roda kehidupan kembali bergerak, seiring dibukanya kembali jalur vital tersebut. Beroperasinya jembatan Bailey Tupin Mane disambut antusias warga. Sebagian diantaranya mengaku dapat kembali ke rumah mereka setelah sekian lama mengungsi. Bisa pulang lagi ke rumah karena sudah 20 hari nginep di tempat saudara karena jembatan putus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Pangdam, terima kasih seluruhnya yang sudah bekerja sama untuk membuatkan jembatan kembali. Sebelumnya, jembatan Tupin Mane terputus usai diterjang banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November lalu. Arus lalu lintas dan distribusi logistik antar wilayah lumpuh total. Bahkan, untuk memperoleh bantuan logistik, secara swadaya, kabel sling dipasang untuk akses warga. Presiden Prabowo Subianto yang sempat meninjau lokasi tersebut, berjanji akan memperbaiki setiap jembatan yang rusak akibat bencana yang melanda. Ini kita lihat salah satu jembatan Bailey yang sedang dibangun. Mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka. Dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan lagi. Usaha kita kerahkan, ya. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Kita kerja terus karena masalahnya adalah tembus ini baru kita bisa kerja yang selanjutnya. Beroperasinya kembali jembatan ini menjadi pengingat bahwa ketahanan infrastruktur tidak bisa dilepaskan dari pelestarian hutan di wilayah hulu. Rusaknya alam kerap berujung pada terputusnya akses dan penderitaan masyarakat di hilir. Zikri Maulana, Kompas TV, Biren, Aceh. Meski jembatan penghubung ke Biren sudah diperbaiki, akses jalan bagi warga Kabupaten Bener Meriah belum tersambung. Lebih lengkap kita akan bahas bersama dengan Wakil Bupati Bener Meriah, Armia. Selamat petang Pak Armia dengan Maidop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak, yang mau kami tanya pertama soal jembatan Bailey, jembatan darurat, apakah sudah berfungsi normal, artinya sudah bisa dilewati, kemudian juga sudah bisa beroperasi, kendaraan-kendaraan yang bisa lewat, roda 2 dan roda 4 sudah bisa begitu? Ya, jadi Bener Meriah memiliki 2 akses. Pertama dari arah Biren, yang tadi disebut oleh Bapak Presiden Prabowo, arah Krung Mani. Alhamdulillah kemarin sudah uji coba sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Nah, beberapa titik lagi, lebih kurang 3 titik lagi, titik kritis yang harus diperbaiki sehingga roda 4 benar-benar bisa dilalui dari Biren menuju Bener Meriah. Di sisi lain, akses menuju Bener Meriah adalah jalan dari arah Luxmawe. Untuk kondisi akses dari Luxmawe ini, insya Allah kalau hujan tidak cukup deras, mungkin 2 hari lagi atau 3 hari sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, begitu Mbak. Oke, untuk kondisi jalan atau kondisi akses yang masih terputus ini bagaimana Pak perkembangannya sampai dengan petang ini? Ya, pihak PU terus menerjunkan alat-alat berat semaksimal mungkin dari arah Luxmawe, dan kemudian alat-alat berat karena telah berfungsinya Tupin Mane juga sudah mulai memasuki area arah ke Bener Meriah. Beberapa alat sudah diterjunkan untuk arah yang dari arah Biren. Demikian. Oke, terus dikejar, terus dikerjakan, terus dikebut. Ya. Ini Ya. perkembangannya Pak, untuk perbaikannya seperti apa Pak? Alhamdulillah dengan bantuan alat-alat berat dari provinsi dan kerjasama dengan masyarakat, diperkirakan jika cuaca memungkinkan ini 2-3 hari lagi dari arah Luxmawe sudah
bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Kemudian mungkin 1 minggu lagi dari arah Biren sudah bisa juga dilalui oleh roda 4. Gitu. Oke, pada perkembangan 2-3 hari dan ada yang 1 minggu ya. Oke, kemudian kita bahas soal bantuan Pak Wakil Bupati. Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Apakah pasokan listrik juga dan air sudah terpenuhi sampai di sana Kabupaten Benar Meriah? Untuk listrik lebih kurang 30% sudah menyala PLN-nya, tapi untuk 70% sisanya masih sampai saat ini masih dalam perbaikan oleh pihak PLN. Air bersih kebetulan kami karena di dataran tinggi cukup banyak ditemukan sumber-sumber air bersih, sehingga untuk air bersih tidak begitu menjadi masalah di Benar Meriah. Untuk komunikasi sampai hari ini jaringan Telkom belum juga bisa berfungsi dengan baik. Listrik masih 30%, artinya masih ada kecamatan yang sampai dengan hari ini belum teraliri listrik, begitu? Iya, dari 10 kecamatan baru 3 kecamatan, itu pun belum seluruhnya, diperkirakan masih 30% yang dialiri oleh listrik. Kalau jaringan telepon belum sama sekali ya Pak ya, jadi ini masih jaringan internet? Kita menggunakan Starlink untuk berkomunikasi dengan pihak luar. Di setiap kecamatan kita sediakan Starlink bagi masyarakat juga untuk bisa berkomunikasi untuk menghubungi keluarga mereka di luar Benar Meriah. Oke, listrik baru teraliri 30% dari 10 kecamatan, baru 3 kecamatan yang teraliri listrik. Pak, ini jadi salah satu kebutuhan vital terutama jika malam hari begitu. Apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah untuk bisa memasok listrik ke kecamatan-kecamatan yang masih belum teraliri listrik sampai dengan hari ini? Ya, kita tetap berkoordinasi dengan pihak PLN untuk terus bekerja memulihkan jaringan-jaringan yang terputus. Masalahnya memang cukup berat, banyak tiang-tiang listrik yang tumbang dan kemudian bahan untuk menggantikan tiang itu membutuhkan jalan 2 arah tadi dinormalkan terlebih dahulu, baru kemudian bahan-bahan tiang listrik itu bisa dibawa ke Benar Meriah. Artinya kendalanya memang teknis ya untuk tiang listrik yang rusak, jadi aliran listrik tidak bisa mengalir sampai di sana. Oke, kalau untuk bantuan logistik Pak? Bagian logistik sampai hari ini dipasok melalui beberapa pesawat Hercules dan tiap hari terus didatangkan baik dari Halim maupun Banda Aceh atau dari Lanut Medan. Kami membutuhkan per hari sebenarnya 46 ton untuk kebutuhan masyarakat. Karena terkendala cuaca, ini pasokan dari Medan, Halim maupun Banda Aceh masih belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, masyarakat untuk bisa bertahan hidup kan mereka harus menjual hasil taninya, kemudian juga untuk bisa menjangkau sampai ke bantuan, distribusi bantuan juga kita sedang putar saat ini, aksesnya cukup berat, medannya juga cukup berat. Apa yang kemudian untuk mengantisipasi ini, menyelesaikan masalah ini dan juga membantu untuk mempermudah distribusi bantuan? Di Benar Meriah masih ada 63 desa yang masih belum bisa masih terisolir, dan masyarakat secara bergotong royong membangun dengan menggunakan seling-seling. Alhamdulillah hari ini 1.500 seling sudah dikirimkan oleh BNPB pusat, dan mudah-mudahan 63 desa itu dengan kerjasama dengan masyarakat akan bisa dilalui paling tidak dengan kendaraan roda 2. Yang terisolir berapa Pak? Kami mau konfirmasi 63 desa. 63 desa masih terisolir, jadi tidak bisa dapat bantuan sama sekali? Tidak, jadi di BNPB menempatkan 2 karakal helikopter di Bandara Rembele. Untuk desa-desa yang terisolir, maka logistik ini didorong dengan menggunakan helikopter. Oke, distribusinya lewat udara. Jadi lewat udara saja atau yang di-drop lewat udara begitu sudah bisa tercukupi untuk 63 desa yang terisolasi? Tidak bisa maksimal tercukupi, itu karena cuaca hujan juga membuat kendala helikopter tidak bisa bekerja semaksimal mungkin. Jika cuaca cerah, mereka bisa 8
8 kali atau 7 kali dalam satu hari. Tapi dalam kondisi hujan mereka hanya bisa 3 atau 4 kali per hari, gitu, Mak. Oke. Untuk sehari-harinya Pak, tadi kan Anda mengatakan listrik masih kurang, kemudian juga akses terputus, medan yang dilalui juga cukup terjal untuk didistribusikan, kemudian juga ada 60 desa terisolir. Bagaimana Bapak Anda memastikan bahwa warga di sana, korban bencana di sana, di 63 desa ini kebutuhan sehari-harinya cukup Pak? At least atau setidaknya hari ini sampai besok Pak? Ya, kami sudah menempatkan komunikasi Starlink di setiap camat, Ibu. Maka koordinasi dengan kecamatan terus-menerus dilakukan untuk mengetahui desa-desa mana atau daerah-daerah mana yang masih kurang, maka itu akan kita prioritaskan dalam mendrop bantuan lewat udara. Pengiriman bantuan via udara diprioritaskan terutama untuk 63 desa yang masih terisolasi di Kabupaten Bener Meriah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Wakil Bupati Bener Meriah, Bapak Armia. Sehat selalu Bapak. Baik.